Oke, kita lanjutkan lagi studi kita. Jadi pada bahasa ini kita mencoba menggunakan pengetahuan tentang grafik psikometriknya digunakan untuk menyelesaikan masalah atau mendesain sesuatu. Contoh sekarang ini, kita memiliki ruangan titik satu ini, ruangan yang memiliki suhu temperatur bola keringnya 35 derajat dan kelembapannya 60%, ini garis ini, dan dia memiliki temperatur bola basahnya sekitar 27 derajat Celcius di sini. Nah, kita diminta karena berdasarkan data sekarang pada saat suhu 35 derajat dengan kelembapan 60%, artinya ruangan yang kita memiliki kondisi yang tidak nyaman. Dan kita menginginkan mengubah kondisi ruangan tersebut menjadi suhunya 25 derajat Celcius di sini, bola kering dengan kelembapan 50%. Artinya pada saat ruangan kita mencapai suhu 25 derajat dengan kelembapan antara 40-50, yaitu 50% di sini, ruangan kita akan memasuki fase zona nyaman. Proses untuk mencapai zona nyaman tersebut dari titik 1 ke titik 3, yaitu caranya adalah pertama dari titik 1 udara itu didinginkan dari sini, titik 1 didinginkan melewati temperatur 25 derajat. Nih, temperatur 25 derajat adalah temperatur dinamakan dew point, yaitu di mana uap air akan berubah fase menjadi liquid, cair. Nah, kenapa kita perlu lakukan? Karena pada saat kita ingin menurunkan kelembapan dari 60% menjadi 50%, artinya kita harus mengambil 10% uap air yang ada di udara tersebut. Bagaimana mengambil uap air? Uap air hanya bisa diambil pada saat uap air itu berubah fase jadi liquid dan bisa kita ambil. Nah, caranya adalah seperti itu. Jadi udara didinginkan melewati temperatur dew point-nya 25 derajat. Makanya dari titik 1 dengan entalpi ini sekitar 89 didinginkan di sistem pendingin menggunakan unit evaporator, didinginkan sampai mencapai suhu temperatur bola basahnya adalah 15 derajat Celcius, yaitu titik 2. Jadi di titik ini akan terjadi perubahan fase menjadi fase uapnya berarti liquid. Sehingga dari titik 2 ini kita bisa mengambil sebagian liquid dari uap air tersebut untuk dipisahkan. Nah, berapa beban evaporator? Yaitu beban evaporator yaitu dari titik ini, dari entalpi 89 sampai entalpi 40. Artinya kita harus menurunkan nilai kalor udara tersebut dari 89 menjadi 40. Oke. Dari titik 2 kita menginginkan kelembapannya. Dari titik 2 ini kelembapannya adalah masih 100%. Kelembapan relatifnya harus diubah menjadi 50%. Artinya kita perlu memanaskan dari titik 2 menuju titik 3. Sebesar berapa kalau pemanasannya? Sebesar ini. Dari 40 kJ per kilogram menjadi 50 kJ per kilogram. Nah, dengan proses seperti inilah kita bisa mengkondisikan udara tadi dari kelembapan 60%, bola keringnya 35 derajat menjadi udara dengan temperatur bola kering 25 derajat dengan kelembapan 50. Nah, di proses tersebut berarti terjadi yang dinamakan moisture removal, artinya menghilangkan uap air. Dari berapa? Dari sini
Jadi akan diambil uap air sebesar ini sekitar 22 gram moisture per kilogramnya menjadi hanya 10 gram moisture per kilogramnya. Berarti akan diambil sekitar 13 gram uap air per kilogram udara yang dikondisikan. Nah, jadi pada pengkondisian udara bukan hanya mendinginkan, tapi juga melalui proses pemanasan untuk mencapai kelembapan yang diinginkan. Jadi pada saat proses tersebut digambar pada diagram seperti ini. Jadi kelembapannya 60% udara tersebut dengan temperatur bola keringnya 35 derajat Celcius. Pada saat ingin mencapai 53% kelembapan relatifnya, 24 derajat Celcius bola keringnya, artinya udara tersebut harus didinginkan di sini di evaporator. Kemudian pada saat uap air menjadi liquid di sini, ini bisa diambil. Nah, pada saat melewati evaporator, maka uap air tersebut memiliki kelembapan relatif 100%. Padahal kita menginginkan 53%. Artinya dari titik 2 ini kita harus melakukan pemanasan untuk menurunkan dari kelembapan relatif 100% menjadi 53%. Ini yang dinamakan pengkondisian udara. Jadi intinya pada saat pengkondisian udara kita harus mendesain kelembapan relatif maupun temperatur harus mencapai posisi comfort zone atau zona nyaman. Mungkin ini sekilas penjelasan saya. Ada hal-hal yang mungkin bisa dikembangkan untuk memperdalam pemahaman kita tentang grafik psikometri ini. Terima kasih.